hujan menjadi sumber air bagi kehidupan di bumi. Eksploitasi tahapan pertama yang dilalui adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air isinya suhu bumi dari mata air akan membuat air sungai dan danau laut menguap menjadi butiran atau uap air. Tahapan selanjutnya adalah kondensasi uap air hasil proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer. Kemudian proses yang ketiga adalah presipitasi merupakan proses menjadinya butiran es di awan. Saya menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi hujan. Garis lintang Indonesia berdekatan dengan garis khatulistiwa yang merupakan daerah dengan intensitas radiasi matahari dan tinggi. Hal ini menyebabkan suhu udara Indonesia cukup tinggi. Uap air yang terbentuk kemudian naik ke atas dan mengalami kondensasi menjadi awan. 2. Jarak dari sumber air Indonesia sekelilingi oleh lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia, Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Hal ini karena uap air yang terbawa oleh angin akan menurun sebelum mencapai daerah pendalaman. 3. Arah angin Indonesia berada di bawah pengaruh dua jenis angin musim, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Angin musim barat dan angin musim barat bertiup dari barat laut ke tenggara pada bulan Oktober hingga April. Angin ini membawa uap air dari Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. 4. Suhu daratan dan suhu lautan. Indonesia memiliki perbedaan suhu antara daerah daratan dan lautan yang cukup besar. Suhu daratan sederhana lebih tinggi daripada suhu lautan. Angin ini membawa uap air yang kemudian menjadi awan dan hujan di daratan. 6. Luas daratan Indonesia memiliki luas daratan yang mengelilinginya. Luas daratan mempengaruhi curah hujan karena daratan lebih mudah memantulkan panas matahari daripada lautan. Hal ini sebelum kita mengetahui lebih lanjut, ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian curah hujan. Menurut Badan Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 menyatakan curah hujan adalah ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Adapun apa gunanya kita tahu data curah hujan? Data curah hujan sangat penting
misalnya lampu flash. Dan yang kelima ada cahaya flash dari fotodetektor yang biasa terbaca kemudian akan dikirimkan ke reader. Alat yang kedua itu ada alat pengukur hujan odometer observator. Perhatian, saya akan membagikan hasil kerja saya. Pola persebaran hujan di dunia. Pola persebaran hujan di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pola monsun, pola ekuatorial, dan pola hujan lokal. 1. Pola monsun. Pola ini memiliki perbedaan yang jelas antara musim penghujan dan kemarau. Pola ekuatorial. Pola ini memiliki 2 puncak musim hujan antara bulan Maret dan Oktober. Pola hujan lokal. Pola ini hanya memiliki 1 puncak musim hujan. Faktor-faktor seperti iklim, geografi, fisiografi, dan geotek juga mempengaruhi persebaran hujan di dunia. Misalnya, hujan tropis dapat tumbuh di kawasan dengan curah hujan 1000 sampai 200 mm dan suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sementara padang rumput stepa berkembang di wilayah dengan curah hujan 200 sampai 1000 mm dan suhu 20 hingga 10 derajat Celcius. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ical Bumin. Saya akan menjelaskan pola penyebaran hujan di Indonesia. Indonesia merupakan negara iklim tropis, hanya memiliki 2 musim. 1. Pola muson, yaitu memiliki perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. 2. Pola ekualiter, yaitu memiliki dua fungsi hujan di antara bulan Maret dan Oktober. Atas waktu saya mau dampak berhubungan terhadap pola hujan. Berhubungan pola hujan, perubahan iklim dapat menyebabkan terkesan dalam pola hujan. Beberapa wilayah mungkin yang mengalami peningkatan wahana hujan, sementara yang lain mungkinlah mengalami penurunan balik. Inilah dapat terdampak pada ketersediaan air dan pertanian. Baik, agenda ini saya mau lanjutkan lagi. Adapun dampak hujan terhadap potensi banjir, longsor yang terjadilah apabila air banjir gunung waktu yang cukup lama.